Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya, Zulfan Idris Soleh Harahap. Baik, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan mempelajari kembali mengenai yaitu GeoGebra gitu ya. Tapi sebelum itu ya kita coba perlihat dulu ya, atau kita lihat dulu yaitu mengenai apa sih GeoGebra itu gitu ya, dan apa sih itunya, sejarahnya gitu ya, dan siapa sih penemu sebenarnya, dan apa GeoGebra ini teman-teman ya. Nah, ini ada GeoGebra, nama aplikasi GeoGebra yaitu geometri dan algebra atau aljabar. Nah, ini kalau kita lihat, ini tampilan awalnya ya, ketika kita buka maka akan seperti ini, dan kita akan ditemukan pada banyak tools gitu ya, ada tools ini. Oke, sebelum ke sana kita coba lihat terlebih dahulu, dimana ini saya ambil dari buku karangan Bapak Subiono dari Departemen Matematika Institut Teknologi 10 November atau ITS gitu ya. Nah, sekarang coba kita baca ya. Kita lihat juga bahwasanya GeoGebra itu diciptakan oleh Marcus Hohenwarter, yaitu pada kelahiran tahun 24 Juni 1976. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, pada tahun 2021-2002 sebagai bagian dari tesis masternya dalam pendidikan matematika dan ilmu komputer di University of Salzburg di Austria. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, Bapak Marcus Hohenwarter ini adalah penemu GeoGebra, dan GeoGebra ini itu adalah sebuah penemuan ya, penemuan tesis master yang dibuat oleh Bapak Marcus Hohenwarter, di mana dalam menyelesaikan ya bidang masternya di dalam bidang pendidikan matematika dan ilmu komputer di Austria. Juga beliau didukung oleh beasiswa dari DOC, dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia Austria gitu ya. Austria ini kalau kita lihat di peta ya, itu ada di sekitaran di di benua Eropa gitu ya. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya ternyata Bapak Marcus Hohenwarter itu juga ini ya, melanjutkan pengembangan perangkat lunak sebagai bagian dari proyek PhD-nya atau doktornya gitu ya, program doktornya dalam pendidikan matematika. Nah, selama waktu itu artinya dalam pendidikan yang ditempuh sama Bapak Marcus ya, GeoGebra memenangkan beberapa penghargaan internasional. Wow, luar biasa ya. Termasuk penghargaan perangkat lunak pendidikan Eropa dan Jerman, dan diterjemahkan oleh instruktur matematika dan guru di seluruh dunia ke lebih dari 25 bahasa, dan termasuk juga di dalamnya ada bahasa Indonesia mungkin. Nanti kita coba lihat ya aplikasinya. Nah, dia adalah seorang direktur proyek dalam pengembangan GeoGebra dan seorang matematikawan Austria serta profesor di Universitas Johannes Kepler. Gitu ya, teman-teman. Nah, sejak 2006 GeoGebra didukung oleh Kementerian Pendidikan Austria. Jadi teman-teman, karya Bapak ini tadi ya, Marcus Hohenwarter ini bahkan sampai didukung ya, berjalan mungkin kalau kita lihat dari 2001, 2002 ke 2006 itu memiliki jarak 4 tahun lebih kurang gitu ya. Bapak
Markus Hohenwarter itu mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan Austria untuk menjaga ketersediaan perangkat lunak bagi pendidikan matematika di sekolah dan universitas secara gratis. Benar sekali ya teman-teman ya. Jadi GeoGebra ini dapat diakses secara gratis ya, melalui websitenya gitu ya. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di bawah ini, GeoGebra perangkat lunak matematika yang dinamis open source, artinya dia tersedia gratis, yang dibuat oleh Markus Hohenwarter untuk proyek tesis masternya, dan dapat kita akses di sini ya teman-teman. Nah, kita coba klik ya di geogebra.org. Nah, kita lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi dia sudah open source, jadi teman-teman bisa langsung pakai sebenarnya di sini ya. Ini GeoGebra ini ya. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, bisa dilihat aktivitasnya sudah ada di sini. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat bukunya gitu ya. Buku-buku tutorial ya, tutorial menggunakannya. Dan kalau misalkan teman-teman mau mendownloadnya, maka itu tersedia di sini teman-teman. App downloads. Jadi kalau kita klik, nah maka akan muncul banyak pilihan yang mana yang mau teman-teman download. Nah, kalau saya sarankan mungkin saya gunakan ini ya, GeoGebra Classic 5. Jadi saya gunakan aplikasi yang saya buka tadi adalah GeoGebra Classic 5. Begitu teman-teman ya. Nah, kita balik kembali. Nah, ide dasar dari pengembangan perangkat lunak ini adalah membuat program yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus. Nah, jadi teman-teman di GeoGebra ini ketiga ini bisa teman-teman kerjakan gitu ya, atau selesaikan permasalahan yang berkaitan dengan geometri, dengan aljabar, atau bahkan dengan kalkulus. Nah, jadi dan bidang eksplorasi matematika yang cenderung diperlakukan secara terpisah oleh judul perangkat lunak lain menjadi satu paket. Nah, jadi biasanya kan ada aplikasi itu hanya sekedar mungkin hanya geometri saja gitu, atau hanya membahas tentang aljabar saja, atau dia hanya kalkulus saja. Nah, jadi di GeoGebra ini ketiga ini digabungkan menjadi satu perangkat yang namanya adalah yaitu GeoGebra. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, ini terlalu tinggi ya adik-adik ya. Ini kan kita masih bahas mengenai persoalan di tingkat SMP ya. Nah, ini penjelasan singkatnya teman-teman. Nah, nanti bisa dicari juga gitu ya. Nah, ini mengenai GeoGebra. Nah, jadi kalau kita lihat aktivitas GeoGebra saat kini sekarang gitu ya. Jadi bahkan sudah ada Institut GeoGebra regional pertama yang secara resmi diakui oleh IGI ya. Adalah yang berlokasi di Austria, Norwegia, Polandia, dan Spanyol. Di mana penelitian dan pelatihan yang signifikan telah dilakukan banyak ya. Yang sedang berkata sejumlah besar proyek dan inisiatif yang melibatkan GeoGebra saat ini sedang berlangsung di banyak negara yang berbeda. Daftarnya adalah Kanada, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Hongaria, Luxembourg, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Nah, jadi sekilas begitu ya teman-teman mengenai GeoGebra. Jadi ini ada penjelasannya. Jadi GeoGebra itu adalah software ya, atau perangkat lunak yang dinamis dalam satu paket yang mudah digunakan untuk belajar dan mengajar di semua tingkat pendidikan. Dia ada 2D dan 3D ya, untuk menunjukkannya. Oke teman-teman, sekarang coba kita perhatikan. Nah, kita lihat dulu ya aplikasi GeoGebra ini. Nah, jadi teman-teman tadi saya bilang ada 2D dan 3D ya. Jadi kalau 2D itu ya ini ya, penampangnya hanya 2 dimensi ya. Jadi kalaupun seandainya kita mau buat
sebuah gambar gitu ya. Ini grafik misalkan sebuah persegi dengan ukur 2x2 gitu ya, sisinya 2. Nah, maka dia bisa tampak seperti ini teman-teman. Nah, tapi ketika kita rubah tampilannya ini menjadi 3D, lihat, perhatikan teman-teman ya. Kita rubah. Nah, maka yang terjadi seperti ini teman-teman. Jadi ini bisa kita buat jadi sebuah prisma ya. Bisa kita ambil berapa titik ya? 2, 3, 4. Oke ya. Nah, bisa kita tarik ya teman-teman. Nah, bisa kita naikkan ke atas gitu ya, sesuai dengan kita butuhnya kemana gitu. Nah, jadi ini adalah tampilan 3D-nya. Jadi gimana nih, muncul pertanyaan gitu ya. Jadi gimana kalau seandainya dia mau jadi balik 2D? Ya sudah teman-teman, tidak perlu khawatir, balikin aja ini menjadi geometri lagi tadi. Maaf, grafik ya, grafik. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini adalah hasil yang kita buat tadi gitu ya. Jadi dia tidak hanya untuk membuat hanya ini saja ya, geometri ya, atau bangun ruang gitu ya, atau bangun datar. Tapi bisa juga kalau misalkan teman-teman mau mengkreasikan dia menjadi misalkan teman-teman ingin membuat sebuah garis gitu ya, atau titik, garis lah misalnya. Misalkan ini garis ya. Nah, jadi garis yang melalui 2 buah titik gitu ya. Nah, bisa juga gitu. Dan bisa kita langsung dapat formulanya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nama garis itu atau persamaannya apa gitu ya. Ini persamaannya adalah X sama dengan 5. Seperti itu. Kalau misalkan kita punya 2 buah titik gitu ya, misalkan 1,1 dan anggaplah misalkan titik 7,3 gitu ya, 7,3 nih. Nah, maka kita langsung bisa tahu ini ya adalah garis G ya. Maka berapa itunya persamaannya? Persamaannya adalah min X tambah 3Y sama dengan 2. Nah, begitu teman-teman. Jadi bisa dibalik ya teman-teman. Jadi misalkan kita mau buat sebuah persamaan, misalkan X tambah 3Y gitu ya, sama dengan misalkan 12 gitu ya. Nah, maka ketika kita enter, ininya variabelnya ya, ini seharusnya y kecil ya. Ini kecil 3. Nah, ini baru bisa kita definisikan. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, oke, ini kita. Nah, ini teman-teman yang kita cari tadi. X tambah 3Y sama dengan 12. Jadi ini sangat memudahkan sekali bagi kita gitu ya. Nah, atau bahkan eksplorasi yang berikutnya. Nah, sekarang kita punya soal nih teman-teman. Kita sedang bahas persoalan tingkat SMP ya. Jadi kita punya soal nih. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500 satu buahnya gitu ya. Dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Nah, jika keuntungan sebuah sepeda gunung itu adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap itu adalah 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah. Nah, jadi ini persoalan ini kita akan menemukan nilai maksimum ya. Nilai maksimum dari harga sebuah pembelian sepeda gitu ya. Artinya berapa sepeda gunung yang harus kita jual dan berapa sepeda balap yang harus kita jual, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Begitu ya teman-teman ya.
Nah, jadi permasalahan ini ternyata bisa kita selesaikan dengan bantuan GeoGebra. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang coba kita perhatikan gitu ya teman-teman. Nah, permasalahan yang pertama itu adalah katanya ingin membeli 25 sepeda. Artinya si pedagang itu antara si sepeda gunung dan sepeda balap, dia ingin mendapatkan 25 sepeda gitu ya. Maka tinggal kita tuliskan saja, ini dia teman-teman. Nah, jadi ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya si pedagang gitu ya. Nah, pedagang itu ingin mendapatkan 25 masing-masing ya. Nah, ini kita anggap X di sini adalah sepeda gunung gitu ya, dan Y di sini adalah sepeda balap gitu ya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita tambahkan teks. Nah, di sini kita klik saja. Y misalkan adalah sepeda balap. Nah, begitu teman-teman. Ya. Dan bisa kita buat di sini. Sini klik lagi. X sama dengan sepeda gunung. Nah, begitu teman-teman. Jadi sangat interaktif sekali media ini, bisa kita kembangkan gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat lagi, katanya si pedagang tadi ya, ia ingin membeli sepeda gunung harganya 1.500.000 dan sepeda balap harganya 2 juta gitu ya. Nah, jadi ini kita kembangkan lagi. Nah, kita buat ini. Jadi ini adalah gambar berikutnya gitu ya teman-teman. Dari si pedagang ingin membeli 1.500.000 sepeda gunung dan 2 juta sepeda balap gitu ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum ya, tentunya kita tarik dari yang mendapatkan arsiran 2 kali ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang mendapatkan arsiran 2 kali itu adalah titik yang pertama adalah titik ini dia teman-teman. Di sini ya. Nah, ini adalah titik 0,21. Ini bisa kita ini udah solable ya. Nah, ini poinnya teman-teman. Ini bisa kita lihat ya. Poin di 0,21 gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di poin 0,21. Nah, ini adalah C ya. Nah, berikutnya adalah titiknya yang di bawah ini teman-teman, yaitu 25,0. Ini ada titiknya yang B, 25,0. Dan satu lagi adalah perpotongan antara garis ya, garis X tambah Y sama dengan 25 dan 1.500.000 X tambah 2 juta Y sama dengan 42 juta. Nah, ini titiknya adalah 16,9. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat gitu ya. Nah, di sini jadi hasil dari yang kita dapatkan tadi teman-teman bisa kita olah. Nah, bantuannya bisa kita pakai Excel gitu ya. Nah, tadi kan titik-titik ini ya, ketiga titik ini ya, A, B, dan C. Nah, itu kita tuliskan di Excel. Nah, untuk menemukan mana keuntungan yang maksimum. Nah, sekarang kita coba masukkan teman-teman. Nah, di sini pertama adalah titiknya kita dapat 25 gitu ya. 25. Kita ketikkan sih. 25. Nah, begitu ya. Dan untuk sepeda balapnya adalah 0. Nah, maka pedagang itu bisa dapat keuntungan sebesar 12.500.000 hanya dengan menjual sepeda gunung saja. Artinya 25-nya sepeda gunung gitu ya. Nah, berikutnya adalah sepeda gunungnya 0 dan sepeda balapnya 21. Nah, si pedagang dengan hanya menjual sepeda balap saja gitu ya, yaitu sebanyak 21 ya, maka
dia sudah bisa dapat untung gitu. Dapat untung yang banyak, yaitu keuntungannya adalah 12.600.000. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, ini kita lihat lagi yang di sini tadi kan. Nah, ini dia. Yang ini teman-teman ya. 0,21. Jadi ini yang mendapatkan arsiran 2 kali gitu ya. Titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita kembali lagi. Nah, berikutnya, kalau seandainya si pedagang jual 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap, nah, peningkatannya signifikan teman-teman. Nah, si pedagang maka bisa akan mendapatkan keuntungan sebesar 13.400.000. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman, maka keuntungan maksimum yang dapat diterima si pedagang adalah sebesar ini teman-teman. Ya, sebesar ini sebesar 13.400.000. Nah, maka ini permasalahan ini kita jawab, yaitu sebesar 13.400.000 rupiah dengan 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Nah, jadi teman-teman, begitu untuk permasalahan singkat dan pengenalan mengenai GeoGebra dan bagaimana menggunakan GeoGebra ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan kita, terutama untuk topik pembahasan PTLSP, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video-video berikutnya.